Ini yang harus kita waspadai, sehingga kita nggak semudah itu dengan melakukan hal-hal yang kayak demikian ini, pahala-pahala kita akan hancur lebur, dihabiskan karena kita melakukan hal-hal yang kayak demikian. Para jamaah rahimakumullah, jadi mungkin itu akan menjadi motivasi untuk tahun-tahun kedepannya kepada diri kita semua. Mari nanti pada tahun yang akan datang di bulan Muharram lagi, ibu-ibu mungkin bisa lebih semangat lagi, ngumpulkan 1.000, 2.000 1 tahun kan lumayan hasilnya, bisa dibagikan untuk menyantuni anak-anak yatim. Insya Allah ini sebentar lagi ini bulan Muharram ya. Bulan datang ini namanya bulan Shofar nih. Bulan Shofar itu ada yang namanya hari yang perlu kita waspadai, yakni kalau orang Jawa mengatakan Rebu Wekasan, itu di bulan Shofar, yaitu hari di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan beribu-ribu macam penyakit. Makanya kita biasanya diajari oleh guru-guru kita untuk membaca beberapa bacaan-bacaan tertentu agar kita semua dijauhkan dari berbagai macam penyakit tersebut. Insya Allah nanti pada pertemuan yang akan datang saya bawakan nanti bacaan-bacaan yang kita baca ketika nanti pada hari Rebu Wekasan. Rebu Wekasan itu Rebu terakhir pada bulan Shofar, itu namanya Rebu Wekasan. Nanti Rebu yang paling terakhir. Sehingga kita berharap nanti dengan aurat-aurat bacaan-bacaan yang kita baca, kita semua akan dijauhkan dari berbagai macam penyakit. Nih dulu kita bayangkan, masa bener sih penyakit itu banyak macamnya. Kayaknya kalau dulu penyakitnya kan paling ngeluh nggih, lara untu nggih. Nek saniki lho penyakit jenenge api-api kalah ambek wonge malahan kita jenenge nggih. Jenenge penyakitnya api-api, macam-macam. Nah itu memang benar, di situ Allah pada setiap hari Rebu terakhir daripada bulan Shofar Allah menurunkan berbagai macam penyakit, sehingga mari kita memohon nanti bersama-sama agar kita semua dijauhkan dari berbagai macam penyakit tersebut. Sebab kalau orang itu kalau sudah sakit itu ibadah ya wis lara kabeh. Mulane Kanjeng Nabi mengingatkan kepada kita kan irtanim khamsan qabla khamsin, itu diantaranya sihataka qabla saqamika, sehatmu sebelum kalian sakit. Lane wis lara mlaku berangkat ning gone masjid sikile diseret-seret lagi mlaku ning gone masjid ya. Ya mun pola ya alhamdulillah timbangane sing gak tau munggah masjid. Keng mbok ya sehat iku terus berangkat ning masjid. Kalau wis sepuh berangkat ning masjid itu wis maklum ya. Ngapain ning di meneh wis tuwek ape mosok ape malam minggu ape ning KDS, malam minggu ape alun-alun mosok katene ngono wae rek. Yes malam minggu tetep ning masjid ngono ae. Wong sepuh. Insya Allah nih bisa kita jaga hal-hal yang kayak demikian ini akan menjadi wasilah perantara kepada diri kita semua. Kita semua akan menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Itu saja mungkin apa yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada beberapa hal yang mau ditanyakan oleh ibu-ibu, monggo kami persilahkan. Monggo Bu, sambil dinikmati dulu. Sudah habis. Monggo mungkin ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Gimana Bu? Ya, jadi apakah itu langsungan apa nanti di akhirat lah, itu untung-untungan, tinggal nanti bagiannya Allah nanti yang akan mengazab. Bisa-bisa hidupnya di dunia juga nemu enak ya. Enak itu kan nggak harus melarat gitu kan, enggak sih
Ada orang itu kaya tapi hidupnya nggak enak belas, nu konten. Kesana kemari ngurusi hartanya, kesana kesini, wah kalah be tukang becak, baru becak oleh penumpang loro, turun ning gone dhuwur becake wantenge pol, kan gitu. Jadi nanti masalah nanti kapan Allah akan memberikan balasan itu. Ya kalau masih diberikan balasan itu di dunia, akhirnya dirinya sadar, bisa apa bertaubat, alhamdulillah. Lah kalau nanti dikasihkannya di akhirat, ini yang sangat berat sekali. Ada lagi mungkin ibu-ibu? Monggo. Halo ya. Halo. Ya. Iya benar. Iya, kadung disiapkan panjang itu sampai ke RT 3 itu. Saya tanya bagaimana hukumnya ketika kita itu bermuamalah terutama hutang piutang, ketika kita melihat bahwa seseorang yang kita pinjami hutang itu sebenarnya sudah sanggup untuk membayar, tapi dia seakan-akan menunda, bahkan sengaja tidak membayar. Nah, juga ada titipan dari ownernya butik, sengaja tidak membayar, gitu ya. Kemudian yang kedua, mana yang lebih diutamakan, bersedekah ataukah membayar hutang terlebih dahulu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi ketika ada seseorang mempunyai tanggungan atau terjadi ada hutang piutang, maka khairukum, kalau di dalam keterangan gitu, khairukum fi qadaikum, paling bagus-bagusnya di antara kalian semua adalah orang yang paling bagus di dalam ketika dirinya membayar tanggungannya. Sehingga ketika seseorang memang mempunyai tanggungan, maka wajiblah bagi orang yang seandainya di situ dihutangi untuk diingatkan jenengan masih punya tanggungan, sudah waktunya, sudah jatuh temponya gitu. Seandainya memang dirinya nggak mau, ya sudah, itu akan menjadi beban tanggungan bagi dirinya itu. Lain halnya dengan seandainya memang dirinya masih belum punya. Kalau masih belum punya, kalau ayat Al-Quran mengingatkan fanadhiratun ila maisarah, ketika kita ya terjadi hutang piutang dan orang tersebut masih belum mempunyai, pada waktunya belum mampu untuk membayar, maka kita selaku orang yang menghutangi fanadhiratun ila maisarah, kita menunggu sampai dirinya mampu untuk membayar. Nah, bagi orang yang mempunyai hutang ini, usahakan untuk membayar tepat pada waktunya, sehingga tidak juga menjadi ujian bagi orang yang menghutangi. Tujuannya nolong, nanti malah timbulnya dosa, enggak kan? Kalau datang Cek Bu Agusnya waktu dirinya pinjam begini begitu dan lain sebagainya. Nah, ini harus diingatkan. Terus kemudian mana yang harus lebih dahulukan antaranya sedekah dengan membayar hutang? Di situ yang harus diutamakan adalah membayar hutangnya ketika memang sudah jatuh temponya. Sebab sedekah ini hukumnya sunnah, membayar hutang ketika sudah jatuh temponya itu hukumnya wajib. Al wajib la yutraku illa bil wajib. Perkara wajib itu tidak boleh ditinggalkan kecuali karena dirinya melakukan perkara yang wajib. Seandainya memang jatuh temponya tapi dirinya mempunyai kewajiban yang tidak mungkin kebetulan pas waktu tanggal 10 waktunya dia bayar, dirinya mengalami musibah, ya itu yang diutamakan. Tapi etika kita jaga, kita minta maaf terlebih dahulu kepada orang yang pernah membantu menolong kepada kita. Karena yang paling bagus, orang yang menghutang itu yang paling bagus itu mengikhlaskan, itu yang paling bagus. Cuma kadang-kadang itu
Ditakoi di muka umum itu rojah juga kadang. Jadi waktu sudah meninggal dunia ini, maka para pentakziah barangkali ada sautan ada hubungan hutang piutang, barangkali bisa diikhlaskan, monggo diikhlaskan nggih HP muni enggak dhewe gak enak tanggane do muni nggih kabeh. Nah itu sing repot kalau kayak gitu. Kalau yang paling bagus memang mengibrokkan. Karena pernah disampaikan di dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan bahwasanya suatu ketika terjadi perselisihan di antaranya orang yang menghutangkan dan orang yang dihutangi di akhirat, dan orang itu kalau hutang kepada orang lain itu nanti di akhirat amal baiknya dia akan diberikan kepada orang yang ia hutangi ketika hidup di dunia. Ketika habis, maka kemudian kejelekan orang yang ia hutangi akan dilimpahkan kepada dirinya. Rahmatnya Kanjeng Nabi karena kasih sayangnya Rasulullah, ya, kemudian Rasulullah pernah menunjukkan kepada orang yang mengalami hal yang gak demikian, sesama orang mukmin yang gegeran di hadapan nanti di padang mahsyar ada yang gak demikian, singkatannya satunya nuntut, satunya akhirnya kehabisan modal sudah karena kebaikannya sudah dibagi-bagikan kepada orang yang pernah ia hutangi ketika hidup di dunia. Kemudian ditampakkanlah ada bangunan yang sangat istimewa, ada tempat yang sangat istimewa. Kemudian orang tersebut bertanya kepada Kanjeng Nabi, itu nanti surganya siapa Kanjeng Nabi? Itu adalah surganya seorang muslim yang ketika dirinya menghutangkan kepada orang muslim, dirinya mengibrokkan, mengikhlaskan hutang tersebut, dirinya nanti akan ditempatkan di tempat yang istimewa tersebut. Akhirnya orang tersebut bilang, ya sudah tak ibrokkan semuanya, ini alhamdulillah, biar nggak tukaran. Itu mejar ini Gus Dur kan gitu. Gus Dur itu biasa ditipu orang itu langganan, dan beliau ngerti kalau ditipu. Wong ditipu orang sampai berkali-kali itu cek taunya. Jawabnya Gus Dur gimana? Nah iya, wong memang dirinya itu kalau tidak kayak gini dirinya nggak bisa untuk mendapatkan penghasilan. Ya sudah, yang penting saya ikhlas kan jadi rezeki bagi dia gitu. Ini kalau orang yang kuat, kalau nggak kuat ya sudah, nanti totalan nanti di akhirat kayak gitu aja. Ini tetap itu akan menjadi tanggungan. Kan pernah Rasulullah itu ada salah seorang sahabat yang meninggal dunia. Kemudian Rasulullah sempat bertanya, apakah mayit ini punya tanggungan hutang? Dijawab oleh para sahabat, iya. Kanjeng Nabi terus mengundurkan diri, sudah disolatkan saja. Kanjeng Nabi nggak mau ikut mensolatkan. Kemudian datanglah sahabat yang satunya kepada Kanjeng Nabi, sudah, ini hutangnya si mayit saya yang nanggung Kanjeng Nabi. Kemudian Kanjeng Nabi baru mau mensolatkan mayit tersebut. Jadi itu yang nanti yang harus kita ketika terjadi yang nggak demikian ini, maka pilihannya ya sudah, kalau mau diibrokkan sekaligus, diikhlaskan. Kalau memang tidak mampu untuk mengikhlaskan, ya sudah ditagih dengan baik-baik sehingga tidak menghilangkan pahalanya dia ketika dirinya membantu kepada orang tersebut. Ojo pasti undat-undat sampean bukti nang hijau untuk riang kan malah elang keceran KKP sampean. Ya kan? Itu yang harus kita jaga. Ada lagi mungkin? Enakan yang mengibrokkan, lebih enak yang mengibrokkan karena dirinya dijanjikan oleh Rasulullah akan mempunyai tempat yang sangat istimewa kelak di akhirat nanti. Kadang sudah ditagih iya, sampai males yang malu yang mau lagi. Ya itu memang resikonya hutang piutang ya di situ itu sudah Bu. Ya, wis kayak gitu sudah.
Kalau memang mampu diikhlaskan, kalau tidak mampu ditagih dengan baik-baik, kalau sudah merasa malu untuk nagih, sudah didiamkan, biar nanti totalan di akhirat. Itu aja sudah, pilihannya 3 wis dengan sudah, monggo. Kalau yang pingin yang paling bagus diebrokan, ya. Jangan, pokok kuncinya 1, jangan sampai nagih sampai tukaran, ya. Salah jenengan nek tukaran itu malah salah wis uangnya nggak balik, ganjarannya hilang. Nah, rugi 2 kali kan, abreang kan. Nah, itu jadi pilihannya 3 itu. Nggih. Ada lagi? Iya. Ya. Ya kalau bisa, orang itu yang paling bagus itu kan orang yang bisa memaafkan. Kadang orang kan salah itu di dalam mengatakan sabar itu ada batasnya. Sabar itu nggak ada batasnya. Jadi kalau bisa ya sudah sabar terus gitu. Iya, itu yang paling bagus. Lagi jenengan kepengen jadi wong bagus apa enggak kayak gitu tinggal nggih. Itu yang paling bagus, itu orang sabar, orang mengikhlaskan, itu yang paling bagus. Ya cuma memang ya berat. Diganti sama Allah. Nah, kalau kita punya keyakinan gitu, yakinlah bahwasanya setiap apa yang kita infakkan di jalannya Allah, apalagi gak demikian diibrokan, saya yakin diganti, insya Allah diganti sama Allah. Orang yang biasa kayak gitu itu, yang biasa nipu itu justru yang insya Allah gak akan bisa menemukan rezeki yang barokah, itu yang berat. Kalau dipikir terus malah sing ngutang kan sakit, malah ngeluh. Keluar ke pasar sumpah tumpuan, wis pokoke beno wis muga-muga digenti bi Allah, gitu aja. Bukan saya kalau di pasar kan jualan saya kan kayak gitu. Biasa, nanti orang ngambil 1 juta, nitip 500, nanti datang lagi, minggu datang ke sana lagi, ngambil 1 juta, bayar yang 500 kemarin, tambahkan jadi 1 juta terus gitu. Nanti kalau sudah, biasanya kalau saya penyelesaian itu di akhir ketika bulan Ramadan terakhir, sampai kadang-kadang itu dulu saya masih semangat kerja itu ngenesnya Masya Allah. Pernah saya itu malah 1 bulan Ramadan itu tarawih cuma berapa kali, gara-gara gitu sudah. Kalau sudah puasaan nagih kabur katimur, saya nangis sama Allah, ya Allah, masa nih karena Gusti orang ngalakos ngenes. Saya pernah malam takbir itu masih ada di Banyuwangi, nagih kayak gitu. Kemana-mana sudah tobuk sudah. Alhamdulillah saya doa minta sama Allah, ya Allah matur apa ibri kelakuan sekiranya dipakun bisa ibadah. Sekalipun orang kerja itu cuma juga ibadah. King perasaan itu cek nispana pas bulan Ramadan, ya taat taraweh, berak kadojo kalau, ya Allah cek ngenesnya gitu. Ya Alhamdulillah akhirnya ya sih bisa lah, insya Allah Allah akan memberikan jalan yang terbaik. Yang kalau orang kerja seperti saya dulu itu, masya Allah lebih berat lagi, karena nggak sedikit kalau di pasar itu. Kalau nggak percaya coba, kalau membawa barang itu kalau cuma 1 mobil, saya yakin 1 hari kalau diutangkan selesai semuanya itu. Masalah bayar, wallahu alam bisawab. Gitu. Kalau sudah uang di orang itu, ya datang ke tempatnya gitu, seandainya punya hutang 5 juta, kita datangi, kita nggak bawa barang, keluyur-keluyur, paling dapatnya 100.000 udah. Itu mun itu saya. Akhirnya lempoladina lalah mutemulah. Nah itu. Wes bismillah ngene. Nanti Allah semuanya yang memberi ganti kepada kita. Hampir tiap tahun kalau pelanggan saya itu ada yang pulang ke Madura, ada pindah ke Jakarta, pindah kemana, ya sudah wis totalan mbah wallahu alam gitu aja. Alhamdulillah sekarang ibri kelakuan saya tapati ilmu. Nah itu ya doanya dikabul oleh Allah nyatane.
bolak-balik tak omong karena alhamdulillah yang penting pokok kita ikhlas menjalani hidup, Allah yang akan memberikan jalan yang terbaik untuk kita. Husnudzon sama Allah. Allah pasti tidak akan pernah mendiamkan seorang hamba ketika dirinya senantiasa di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Cukup ya? Cukup kita empun siap ini. Bisa akibat kulit dengan kesuwen ya. Baik mira, mari kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, semoga kita semua senantiasa iman dan Islam kita senantiasa tetap dalam jiwa kita sampai nanti kita dipanggil menghadap oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan kelancaran, kemudahan di dalam melaksanakan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga keluarga kita senantiasa diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mempunyai kesempitan semoga dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi wa li syafaati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim 'ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina maulana Muhammadil Mukhtar wa alil athhar wa ashabil akhyar adadna bi'adlahi wa afdali. Allahumma ya Allah irhamna wa la tu'adzibna wa wafiqna wa la tahzilna wa la taslub minnal iman inda khawatimina fa innahu la malja'an lana illa ilaika wa la mu'awilun lana illa alaika birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limasyayikhina wa lidawil huquqi alaina alaihim ajma'in wa liman ahsana ilaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya wahibal 'atiyat. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal du'a bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah.